Selamat pagi anak-anak. Kita mulai belajar hari ini, yaitu di mana materi kita hari ini adalah teori dasar elektronika. Kenapa kita harus mempelajari? Apa tujuan kita mempelajari teori dasar elektronika? Agar dapat kita mengetahui beberapa komponen-komponen dalam dasar elektronika itu. Di mana salah satunya dasar komponen elektronika itu adalah resistor. Ya. Resistor itu adalah suatu hambatan di dalam elektronika. Jadi, lebih dahulu kita mengetahui teori elektron dan atom. Mungkin selama ini kamu kurang mengerti teori elektron dan atom dan apa atom itu. Di sini teori elektron atom, suatu benda atau zat disebut molekul. Saya ulangi, suatu benda atau zat disebut molekul. Baik itu zat padat, cair atau gas. Atom adalah bagian terkecil dari molekul yang tidak dapat dibagi-bagi dengan reaksi kimia. Maksudnya di situ, atom itu adalah bagian sangat terkecil, tidak bisa diuraikan dengan reaksi kimia. Ya. Sementara di sini molekul bagian terkecil dari suatu benda. Di mana molekul itu adalah bagian terkecil dari suatu benda, ibarat air. Ya. Air itu kalau diuraikan sangat kecil, itu disebut molekul. Ya. Tentunya kita harus mempelajari arus listrik lebih dahulu. Arus listrik itu adalah sifatnya muatan negatif itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Dia seperti arus, seperti air sungai dari dataran tinggi ke dataran rendah. Seperti itulah arus listrik itu. Dia mengalir dari negatif ke positif. Ya. Jadi arus listrik itu dapat dibagi dua. Ya, satu arus listrik DC, kedua arus listrik AC. Maksudnya di sini DC ini adalah arus searah. Contohnya baterai, ya, baterai kering, baterai basah. Di mana AC ini adalah arus bolak-balik. Itulah yang kita nikmati di kelas ini. Sumber arus bolak-balik dari PLN. Ya. Jadi di mana arus listrik itu, kalau kita lihat persamaannya, I sama dengan Q per T. Q itu muatan listrik tadi. Sementara T itu adalah waktu, diukur dengan waktu, skor. I itu adalah arus listrik. Jadi arus listrik itu diukur dengan skor. Seberapa lama kita pakai arus listrik, kita diukur dengan skor. Seperti di rumah, ya, ada di situ kWh, kilowatt jam. Jadi daya yang kita pakai sehari-hari di dalam rumah itu diukur dengan skor. Ya. Baru kita harus mengerti dulu tegangan listrik. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah energi yang timbul, ya, muatan-muatan negatif atau elektron yang mengalir dalam suatu penghantar. Maksudnya tegangan listrik itu mengalir dalam suatu penghantar. Contoh penghantarnya itu adalah seperti kawat, kabel. Di dalamnya itu mengalir tegangan listrik.
kalau dihubungkan dengan sumber arus listrik. Ya. Jadi penghantar itu maksudnya di situ adalah suatu penghantar, itu maksudnya kawat penghantar. Ya. Di mana di persamaannya adalah P sama dengan W per Q. P itu tegangan, simbol dari tegangan dengan satuan volt. Sementara W ini adalah energi. Satuannya joule. Q itu muatan listrik dengan satuan coulomb. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti ini, sudah memahami, baru kita masuk ke resistor. Tadi resistor itu adalah suatu komponen elektronika. Resistor itu suatu komponen elektronika. Fungsinya sebagai penghambat listrik. Contoh resistor itu, contoh saya ibaratkan dulu. Kalau saya gambarkan resistor itu di dalam elektronika bisa digambarkan seperti ini dikatakan sebuah resistor di dalam elektronika dasar. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai hambatan listrik. Jadi ini bisa juga dikatakan sebagai penghantar. Sama dengan kabel tadi sebagai penghantar. Tapi di dalamnya ada sebuah penghambat arus listrik itu. Baru kita masuk ke teori daya listrik. Daya listrik ialah suatu usaha listrik dalam suatu penghantar setiap sekon. Di mana persamaannya P sama dengan W per T. P itu adalah daya, satuannya watt. W itu usaha listrik dengan satuan joule. T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Jadi seluruhnya ini ya harus kita memahami dulu ya, apa itu atom, apa itu arus listrik, apa itu tegangan listrik. Itu lebih dahulu kita ketahui, memahami, baru bisa kita nanti masuk ke komponen-komponen berikutnya. Jadi itulah salah satu penjelasan dari teori dasar elektronika. Jadi Bapak minta coba dulu gambarkan sebuah rangkaian listrik yang mempunyai suatu sumber, yaitu tegangan, baik itu DC ataupun AC, dengan menghubungkan dua lampu dengan cara memakai saklar. Jadi saya minta rangkaian itu rangkaian tertutup sehingga lampu itu menyala. Contoh, ini sebuah sumber tegangan positif, negatif, saya simpulkan dengan V. Kita hubungkan ke dua buah lampu dengan rangkaian seri. Coba dulu hubungkan ini, kedua lampu ini ke sumber tegangan agar lampu kedua ini menyala. Itulah tugasmu. Minggu depan kamu kumpul pada hari Senin. Itulah materi yang
kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak Bapak. Tetap semangat belajar, jangan malas, dan Bapak minta jaga kesehatan, terutama kebersihan. Terima kasih.